IYB untuk apa ya, untuk minta izin itu nggak ada. IRL Jember gitu aja ya. Gue ganti 50 juta ya. Ndak masuk akal. XX kantor Bool 969 XX mewow 4.969.969. Pesan, matamu judul. Baca tulisannya kantor Bool bukan asteris wes. Dimarahin aku. Bentar. Kan aku percaya kalau itu judul dari bagi-bagi juga. Berarti yang dimarahin bukan aku dong. Yang dimarahin harusnya bagi-bagi ya. Bagi-bagi yang dimarahin ya, bukan aku ya. Iya dong. Marah 5 juta. Mohon maaf kalau memang bukan judul, mohon maaf karena aku takut aja. Karena aku takut kalau beneran judul. Mohon maaf. Gini, kalau ini beneran Pak Haji, ada salah satu kebanggaan dalam hidupku yang aku masih ingat sampai sekarang, yaitu aku pernah neraktir istrinya Pak Haji, Liana. Waktu itu aku neraktir pizza, aku masih ingat. Dan seorang TP bisa menraktir Liana itu masih kebanggaan yang gak akan pernah kulupakan. Jadi mungkin itu sebagai permintaan maaf. Apa sih, gak jelas otakku kemana. Maaf kalau sakit hati, tapi sekali lagi aku memang tidak ini ya, hati-hati banget soal judul. Hati-hati banget aku, sorry. Woi, yang ngatain judul. Matamu judul, itu moderator dongo anjing. Udah tahu tulisannya kantor Bool, masih aja bilang judul. Moderator nggak gawe, dongo. Jelas-jelas kantor Bool itu tulisannya masih aja dibilang judul. Cangkemmu goblok. Pak Haji nggak mungkin ngomong kasar, Mas P. Gini, kok aku jadi serba salah? Sabar. Itu suara Pak Haji kah? Mas P, itu 1000% judul, jadi jangan nggak enakan. Kalau orang mau download pasti kalimatnya sama namanya nggak bakal kayak gitu. Yang kedua, jangan sebut nama-nama itunya, Mas P. Gimana menanggapinya ya? Sama dengan salah satu travel agent. Pak Haji kalau emosi Nggak masuk tersinggung akal. yang dikasih Polda 100 Jatim juta, Mewow 1 juta. 15. Pesan, halo ada apa ini? Nggak ada apa-apa Pak, aman Pak. Bukannya udah kelar. Mas itu Haji nggak jadi moderator, minimal moderator. Moderator, iya jelas. Pak Haji harusnya moderator. Ambillah channelku nggak apa-apa, Pak Haji nggak usah jadi moderator. Jadi ambil channelku sekalian nggak apa-apa. Enggak. Sekalian ambil channelku nggak apa-apa Pak Haji. 400.000 subscriber, ambil nggak apa-apa, ambil. Serius, ambil. Masa iya cuma moderator? Mas P, cara Apa? nggak mikir gimana? Aku punya otak soalnya. Gini, aku aja overthinking nih sama apa yang akan dilakukan Haji Putra berikutnya. Takut aja gitu. Kau mikir gimana caranya, aku nggak mikir gitu. Biar nggak overthinking gitu kan.
lagi, 10 juta lagi. Enak ya kalau ngomong itu kayak Pak Haji itu adikmu gitu. Enak banget kok nyuruh-nyuruh ya. Pak Haji curhat di live skill berusaha marah sama mod sama viewer puluh Mas P. Mas Dean udah haji juga tetap ngomong kasar Mas P. Mm-mm. Guys tolong subscribe Haji Putra 969 dong. Pak Haji mau ini mau channel YouTubeku atau mau apa mau Pak Haji jangan percaya sama Mas P, sumpah tadi dia bilang kalau lu akun judol. enggak pernah ngomong gitu. Mau kursi apa mau apa ya? Istri Pak Haji udah punya, anak udah punya, nggak mungkin aku kasih istri sama anakku. Apa ya? Kalau aku ngerasa pusing ya? Sebagai permintaan maaf, IRL makan nasi padang sederhana Mas P. Nggak ada di Jember. Atau Pak Haji mau ini buka warung rumah makan padang sederhana di Jember. Di Jember kan masih belum ada nih Pak Haji. Nanti aku bantu cari lokasinya, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, aku bantu aja gitu. Tapi ya yang buka tetap Pak Haji, aku nggak usah dapat apa-apa, aku bantu aja nanti Pak Haji. Bisa tuh di Jember sederhana pasti meledak lah. Maksudnya meledak itu bukan dibom sama orang ya, meledak itu penjualannya pasti bagus lah gitu. Tapi jangan percaya sama janjiku juga, bukan aku yang tapi aku pasti beli gitu. Pakmu aja. Sahur lah sebat. Queen Bell. Kok ada suara? Oi. Halo Mas Akbar. Mas TP yang lagi di langit, mantap. Di langit apa? Aku masih jauh banget sama Mas Akbar yang udah jadi BA mobil lah, udah jadi BA Icos, udah banyak lah. Aku masih jauh banget, jauh. Apa lagi? Gimana? Seru nggak Mas P? Aku nggak siap sih Mas Akbar. Nggak siap ya? Jujur nggak siap. Aneh buat aku. Banyak yang tahu aku. Tadi viewerku sempat 25.000 itu juga aneh buat aku. Jujur aneh sih. Anehnya tuh gimana? Bagus dong, tapi kan sebenarnya at the end of the day aku ngerasa belum pantas aja. Kenapa gitu? Orang Mas TP tiap hari streaming? Iya kan, setiap hari streaming viewerku 200-an Mas Akbar. Aku udah sampai di titik bawah banget. Kemarin tuh sebelum aku berangkat ke maraton itu aku udah mau jual PC, udah mau menyerah, udah gak punya duit aku buat ngelanjutin hidup di bulan Februari. Waduh, sampai segitunya Mas P? Sampai segitunya, kemarin sampai segitunya. Dan tiba-tiba langsung 180 derajat dapat fame. Ya alhamdulillah bisa dapat uang buat ngidupin bulan Februari. Kaget aja gitu, serius kaget, nggak siap. Sekarang why? Ya siapa aku Mas Akbar? Ya kan itu rezeki Mas P, kayak gitu, hal kayak gitu kan rezeki. Iya, kayak nggak pantas aja buat aku. Nggak bisa dibilang nggak pantas buat Mas TP juga lah. Ya channel itu juga maksudnya dengan dirinya Mas TP juga ramai juga gitu loh. Itu aku nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Orang apa ya, buat karakternya Mas TP di sana itu bagus banget. Literally bagus nih. Ini bukan apa namanya memuji ya, tapi lebih ke ya literally beneran. Maksudnya dengan adanya karakter Mas TP di sana jadi hidup gitu loh. Contoh nyatanya? Ya contohnya karakternya Mas TP gitu loh, ngerti nggak? Karakter kalau mereka mesti gini, somehow kayak streaming tuh nggak tahu ya, kayak kita nonton sesuatu gitu kan, pasti ada sesuatu, ada kayak karakter gini deh, kayak kita nonton Avengers, masing-masing punya karakter kan. Betul. Coba kalau satu karakternya hilang, ya oke, jadi kurang. Ya jadi kurang gitu, maksudnya melengkapi, ya bagus banget sih.
Oke, stop talk about me. Gimana umroh kemarin? Apa yang Mas Akbar rasakan setelah umroh? Waduh, itu sih luar biasa ya. Alhamdulillah itu nggak sengaja tapi jadi pengen balik lagi. Apa yang paling kena? Biasanya orang umroh itu ada kejadian-kejadian atau ada apa gitu, aku nggak tahu. Kejadian mah banyak Mas Be. Yang paling kena? Yang paling kena apa ya? Dari pertama aja udah kehilangan koper, ketinggalan di Jakarta dan hilang. Oke, terus ketinggalan di Jakarta dan hilang, berarti nggak bisa dikirim dan udah hilang sampai sekarang, hilang isi koper itu. Hilang. Itu kayak aneh, bin ajaib aja sih. Masalahnya kan aku pakai travel kan. Terus ya banyak lah. Ya tiba-tiba kan aku bareng sama Dani kan. Kan kebetulan ke sana Dani tuh kayak meritnya di sana gitu kan rencananya. Iya. Oke, Dani Ferdito. Sebenarnya aku kesana gara-gara dia merit juga gitu loh. Maksudnya salah satunya akhirnya terpanggil ternyata gara-gara itu. Dulu kan sempat berpikir, dulu tuh sempat punya nazar kalau misalnya belum punya uang 1 miliar gitu ya di rekening yang nggak kepake gitu, kayaknya nggak bakal umroh dulu gitu loh. Maksudnya takut jadi beban apa segala macam, serba banyak ketakutan lah mau umroh gitu dengan dosa-dosa yang kita milikin. Oke, masih ngerasa belum pantas. Gitu, dosanya masih terlalu banyak gitu. Terus? Ya awalnya seperti itu. Karena kebetulan Dani nikah di sana, jadi ya udah sekalian. Mau nggak mau, akhirnya kayak ya udahlah, masa sahabat sendiri kawin kita nggak datang kan nggak lucu gitu loh. Oke. Ya akhirnya ya sekalian jadinya. Gitu. Nah terus banyak sih Mas Pe, kayak bener-bener kayak seseru itu sih Mas Pe. Oke. Ada salam dari Greta. Semoga berkah ibadah umrohnya kemarin ya, kata Greta. Amin. Ya seru sih Mas Pe. Nanti kalau Mas Pe punya rezeki ya. Amin. Itu salah satu impianku sama Greta juga after renovasi rumah. Itu goalsku lah. Bukan aku menduakan ya, tapi memang menurutku prioritasnya sekarang rumah dulu lah aku sama Greta. Ya harus kayak gitu. Kita tahu prioritasnya seperti apa, bener kok. Dan maksudnya nggak wajib juga gitu Mas Pe untuk umroh gitu kan. Yang aku sebelin sih selama aku di Jakarta nggak ketemu Mas Akbar ya. Itu jadi sesuatu yang aneh sih. Aku di Jakarta nggak ketemu Mas Akbar tuh. Yang mohon maaf, situ kan lagi jadi bintang ya. Enggak bintang. Lebih bintang Anda ya. Jauh lebih bintang Anda daripada aku. Aku nggak pernah mukaku di mana-mana, di banner di apa sih namanya, di jalan-jalan itu mukaku sambil megang IQOS sambil nggak pernah aku jadi BA-nya apa sih mobil Subaru ya. Nggak gitu. Nggak pernah juga, anjing, kelasnya beda bangsat. Lebay ini kemarin Mas Pe waktu lagi ke Jakarta, aku ke Bali, aku baru pulang dari mana? Dari umroh kan. Waktu aku umroh Mas Pe kan berangkat kan. Iya. Seminggu di Arab, seminggu di Bali, terus habis itu event 2 minggu berturut-turut. Ya memang belum waktunya sih Mas Pe. Iya. Semoga nanti aku Jakarta harus ketemu Mas Akbar sih, harus. Ya, kan Mas Tepe tahu kan, rumahku 24 jam kalau mau kesini tinggal. Terakhir aku diusir sama satpamnya Mas Akbar, lo ingat gak? Nggak mungkin anjing. Ada, dia lupa sama aku, siapa sih namanya? PM lupa sama aku. Nyari siapa? Iya. Mas Akbar, udah janjian. Aku TP, biasa nginep di sini. Oh iya Mas TP, anjing bangsat. Lupa PM sama aku anjing. Sesering itu dulu aku. Mungkin Mas Tepe berubah. Apa yang berubah ya, sama-sama aja fisikku dari dulu kayak gini. Mukanya mungkin berubah. Tapi PM masih di sana sampai sekarang. Masih dong, alhamdulillah. Oke. Ya jangan pergilah. Jangan pergi, nggak kemana-mana aku. Ya maksudnya kan tadi nanyain PM. Ya kalau bisa jangan. Udah tahu banget sama Mas Akbar ya. BA Subaru kita. Hai. BA Subaru. Terus gimana Mas Pe? Apalagi yang seru? Yang seru banyak Mas Akbar. Aku bisa ketemu sama orang-orang yang gede lah, maksudnya kayak bisa dibilang Uus Bimo. Ya semua bintang tamu di sana itu ngebuat aku wow gitu. Banyak lah. Kayak sih nggak ngikutin 24 jam sih Mas Pe, jujur aja. Maksudnya cuman ngelihat lebih banyak lihat di TikTok malah daripada nonton di YouTube yang nggak ada waktu juga sih. Terus ngelihat karakternya Mas Pe di situ bagus.
literally sebagus itu sih karakternya. Tapi kalau Mas Akbar lihat komen juga lebih banyak yang ngehujat sih. Ya whatever it is, good news or bad news still a news gitu loh. Oke. Iya kan? Iya, oke. Good news or bad news is still news. Iya benar. Iya, still news lah. Nggak usah dipusingin justru hal kayak gitu mah. Kenapa mesti dipusingin? Biarin aja justru. Ya maksudnya bagus gitu loh dengan diomonginnya apa segala macamnya. Berarti kan karakternya Mas Tepe di situ dapat. Paham nggak? Aku cuma jadi diriku sendiri sih sebenarnya, nggak mencoba untuk ngapa-ngapain, nggak mencoba untuk, ya aku mencoba untuk menghibur iya, tapi dengan caraku, nggak mencoba untuk jadi orang lain aja. Iya bener. Aku lihat kok Mas Tepe being Mas Tepe. Mas Akbar masih kontekan sama Liana? Iya masih, ulang tahun anak-anaknya datang. Ini agak lucu sih barusan. Apa? Ada satu kejadian si Haji Putra itu ngedonate, tapi ngedonate-nya tuh ngeprank gitu. Hah? Ngeprank gimana? Ngeprank sok-sokan pakai kayak judol, kan dia terkenalnya HP 969 kan. Iya. Dia isinya itu kayak judol, langsung ku blok lah, langsung ku tutup gitu. Terus dia donate lagi. Aku bingung, ini Haji Putra beneran atau enggak ya? Soalnya dia pernah ngedonate di tempatnya Arab 100 juta pakai HP 969 doang kan. Iya, tahu. Nah, terus ada moderator yang bilang itu judol kayak gitu. Nah, si Putra ini ngirim voice note lewat donate, intinya marah-marah, dan dia curhat di live-nya Skylar tuh harusnya streamer game lah, marah-marah gitu. Karena aku nggak kenal personal sama dia. Boleh minta tolong Mas Akbar untuk nyampein maafku nggak? Iya boleh. Karena dia cukup marah-marah. Aku nggak tahu itu marah bener atau enggak ya. Tapi ya untuk meluruskan salah paham aja. Jadi moderatorku atau aku juga cuma preventif aja. Siapa tahu ini salah satu trik judol atau salah satu cara judol. Soalnya kan banyak banget nih caranya judol sekarang. Iya. Kayak bener. kemarin itu ada yang suruh ganti baju, habis orang ganti baju terus baru donate judol. Habis gitu ada yang ngirim media share pertama narik, endingnya judol kayak gitu-gitu. Terus. Lah ya cuma preventif aja tadi aku sama moderatorku juga mungkin preventif supaya aku kan memang anti judol banget. Maksudnya nggak mau sedikit pun ada celah lah kalau dari aku ya. Iyalah, siapa yang mau judol? Ya takutnya Haji Putra marah beneran, gitu aja sih. Ya ntar kalau ketemu deh aku sampaikan. Aku nyoba nge-DM sih, tapi ya kan dia nggak kenal aku juga. Pasti nggak terbaca gitu. Putra tuh baik orangnya, cuman ya agak keras aja. Biasa, hatinya mah baik. Gue kenal dia udah lama, dari sebelum dia nikah sama Liana. Berarti sering ketemu, Mas Akbar? Iya beberapa acara sih, lebih ke Oke. Itu sih. Gimana lagi? Apalagi? Aku jadi kepikiran untuk pindah Jakarta. Tapi aku bingung mau ngapain gitu loh. Hah? Jadi 28 hari di maraton itu ngebuat aku mikir dunia tuh luas banget. Oh iya banget. Itu kan yang dari dulu pernah aku sampaikan ke Mas Tepe bukan? Iya, tapi kan aku nggak pernah selama itu di Jakarta dan nggak pernah apa ya Mas Akbar. Maksudnya kayak ternyata aku punya kesempatan gitu loh. Dan setelah di maraton itu aku jadi ngerasa kayaknya aku punya deh kesempatan. Jadi kayak gitu loh. Dan tapi aku bingung kalau menurut Mas Akbar pribadi nih, aku bisa hidup gak di Jakarta? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ini si Putranya udah masuk DC. Kok tarik sini ya? Hah? Dia komen di live-ku, katanya udah masuk di Discord. Bentar. Emang Mas Tepe lagi live? Aku lagi live. Si anjing dia bilang dari tadi. Mas Akbar kan, kupikir aku juga tahunya Mas Akbar tahu aku lagi live. Enggak, aku lihat di Discord aja kok. Tepe ada sendirian. Bentar, Haji Putra apa ininya? Ya ampun. Sorry Mas Pe, nggak tahu kalau lagi live. Nggak ada obrolan kita yang bahaya kok, tenang aja. Iya. Haji Putra apa ya? Haji Putra apa nama Discordnya, Mas Akbar? Waduh, nggak tahu.
nggak pernah masuk satu Discord juga. Bentar, Mas Akbar ya. Apa namanya? Gimana cara tahu Haji Putra Discordnya apa? Ini siapa nih P ini? P? Ini siapa Mas Akbar? Gak tahu ya? Mana? Yang baru join. Putra kali, Put. Oi. Duh. Oh bener, asli nih, asli, bukan judol. Cok, apa kabar, Cok? Alhamdulillah, baik. Put, tadi si TP bilang, nah enak katanya. Langsung tutup poin aja kalau ada Gini, orangnya. Aku langsung gini. Oke. Gini. Gini, gua jelasin kronologisnya dari awal ya. Oke. Jadi waktu gua ngikutin Mas P itu dari pas pertama kali Mas P dihubungin Arab untuk datang ke Jakarta. Oke. Itu gua ngikutin sampai akhirnya Mas P bareng sama Arab di di maraton. Ya, di situ gua donate. Di saat itu Liana ngasih tahu ke gua bahwa kamu kenal yang sama TP itu. Enggak, aku cuman ngikutin doang gitu. Oh, emang kenapa kamu kenal? Dulu sering bareng sama aku sama Ucok juga, sama siapa yang penyanyi itu? Adera. Siapa? Adera. Gitu. Ya udah, nah pasti situ. Oh iya gini. Nah, selama maraton itu kan kalau gua tuh ngeliatnya karakter orang-orang yang ya kalau orang baik itu kan kelihatan lah dari intonasi bicara apa semua ya. Gua ngeliat Mas P, oh ya nih orang baik lah gitu. Amin. Ini opini gua gitu. Amin. Makanya waktu gua donate itu pun gua nggak ada mikirnya sama sekali. Oh yaudah toh itu juga dibagi-bagi. Gue donate di saat itu permintaan viewer juga ya, gue spontanitas aja lah gue di saat itu untuk donate gitu. Spontanitas kau 200 juta ya, 250 juta ya spontanitas kau ya? Ya karena kalian sangat menghibur sekali gitu loh. Karena kalian tuh sangat menghibur sekali bagi gua gitu. Karena Terima kasih. Gua tuh orang yang ya gua butuh hiburan lah dengan segala apa hiruk pikuk kerjaan gua gitu kan. Gua ya hiburan gua ya beginilah donate orang gitu. Mungkin gua dulu di TikTok donate orang, sekarang gua di YouTube gitu. Oke. Nah, sering berjalannya waktu itu orang-orang juga pas Mas P mau cabut kemarin itu juga pada bilang gitu. Cuman kan kalau gua harus donate lagi ke situ kan nggak masuk ke Mas P gitu ketika Mas P mau cabut balik lagi ke Jawa kan. Akhirnya yaudah deh gue tunggu aja gitu. Mungkin Mas P nanti akan live sendiri gitu. Nah, ternyata pas gua lagi ketik TP46, oh pas banget live nih, gue bilang wah gitu. Ini gue nyampein pesan viewers yang kemarin pesan viewers yang kemarin bahwa ngasih Mas TP karena Mas TP mau pulang, karena Mas TP hari ini lagi live. Yaudah akhirnya gue sampaikan lah amanat viewers itu lewat gue gitu. Gue donate karena gue tahu Mas TP baik juga gitu. Nah, gue kan selama ini nulis cuman HP 969 ataupun someone, tapi dengan ciri khas gue yang tulisannya tuh 4969 969 gitu. Nah, karena gue bosen jadi someone terus ataupun jadi apa, ya gue pengen plesetan aja, lucu-lucuan aja gitu kayak XX kantor bool 969 gitu. Nah, di situ gue tadi ngedonate Mas TP ya kan. Nah, ternyata pas gue donate Mas TP responnya loh kok ini judul gue masih oh ya udah mungkin belum tahu kali ya gitu. Karena di saat itu pun gue coba ngetik nggak kelihatan juga karena gue belum member ataupun belum moderator. Di saat itu nggak kelihatan juga. Gue ngetik nggak kelihatan. Terus mungkin apa gue harus donate lagi ya untuk ngejelasin gitu, akhirnya yaudah deh gitu. Cuman masih gue lihat terus tuh kolom chat kok makin parah, ditambah ada yang voice note dibilang inilah itu. Gue
gue jadi ngerasa lah kok kan ya gimana sih gue ngedonate tapi dibilangnya duit haram, judul padahal niat gue di situ gue lucu-lucuan, gue cuman sekedar cari hiburan, dibilang kayak gitu ya gue kesel lah. Nah di saat itu posisinya adalah moderator Mas P juga bukan, menurut gue ya, bukannya moderatornya mencoba mengclearkan, tapi malah di situ lah kok malah jadi makin rame nih gitu. Akhirnya gue coba klarifikasi di donate kedua. Di donate kedua pun di situ gue ngejelasin bahwa tolong dong moderator ngejelasin bahwa harusnya tuh lebih pekas lah. Itu kan tulisannya kan kantor bool gitu. Walaupun memang gue yakin Mas P waspada banget sama hal-hal kayak gini, tapi harusnya ya sorry kalau Mas P tersinggung misalnya, ya kalau di situ harusnya tuh kayak dilihat dulu lah tulisannya tuh kayak gimana gitu. Kan itu tulisannya kantor bool 99. Nah, sampai di saat itu gue ngejelasin, lah kok makin parah sampai gue donate yang ketiga. Gue donate yang ketiga juga masih digituin juga. Gue bilang nih gimana ya, apa yaudah akhirnya kan mode member, wah pas nih mode member. Akhirnya gue jadi member dulu pakai akun gue, bukan yang HP 99, pakai Ngaji Putra Rizky yang biasa gue muter-muter gitu. Jadi kalau gue pakai HP 969 itu berarti gue di depan komputer. Itu biasanya gue bagi-bagi member tuh keliling-keliling. Tapi kalau pakai yang Ngaji Putra itu gue biasanya tuh ya cuman datang ke mana namanya ke streamer lah orang gitu, nggak sengaja gitu, ya udah gue muter-muter aja gitu kalau pakai akun yang itu. Nah gue jelasin pakai akun yang itu, padahal kan bisa dicek ya channel activity-nya gitu kan. Kan bisa dicek channel activity-nya kan, lu diklik kan go to channel ataupun activity-nya kan juga kelihatan gitu. Ya, makanya tadi aku langsung yakin kalau itu kau. Juga. Cuman mereka masih belum percaya juga. Coba kalau mau asli pakai akun yang satu lagi, gue bilang orang-orang maunya apa ya. Nah kok gue biasa lah netizen. Kalau netizen gue masih oke, Cok, gitu. Ini masalah moderatornya, Cok. Jadi gini, kalau POV moderator ya. Akhirnya gue pakai akun gue yang satu lagi untuk klarifikasi bahwa ini tuh beneran gue gitu loh. Gue jadi member dulu, gue jelasin juga di situ. Deng, ini loh gue gitu loh. Itu loh masalahnya. Nah, kenapa akhirnya gue ke Skylar? Ya gue ngerasa curhat aja, emosi aja gitu. Ya, gue memang karena kan Skylar kan ya gue donaturnya dia gitu, gue dekat sama dia, dia gue banget lah, gue juga dia banget lah gitu, gue memang ngefans sama dia dan gue ngefans sama RRQ gitu sebagai Kingdom gitu kan. Gue bilang, Ler, gue lagi kesel banget nih, kayak melampiaskan aja gitu, Ler, gue kesel banget. Dan di situ gue demi Allah gue nggak ada bilang Mas TP apa semua, gue nggak ada bilang, gue cuma bilang, Ler, gue kesel banget, gue nulis pakai nama kantor bool tapi gue mau dimarah-marahin. Nah di situ kayaknya ada orang yang ngasih tahu viewersnya apa, akhirnya dibilang dan di situ Skylar juga nggak ada bilang suruh nyerang Mas P, nggak ada. Cuman salahnya aku juga mau minta maaf, salahnya aku juga ya, namanya viewers kan begitu ngelihat gorengan-gorengan kayak gitu dia langsung bereaksi gitu kan, kita kan juga nggak bisa kontrol juga gitu sebagai netizen gitu kan. Gitu kan viewersnya, gue juga salah, gue ngeluapkan di situ, akhirnya yang malah jadi nyerang Mas TP-nya, padahal gue bilang itu adalah moderatornya, gue menyalahkan begitu gitu, sampai akhirnya sekarang seperti ini gitu. Ini gue mencoba mengclearkan aja itu loh ceritanya dari versi gue gitu loh. Jadi ini aku coba beritahu dari sisi moderator ya. Moderator itu emang bisa dibilang sayang lah sama aku. Mereka udah support dari lama. Nah, mereka itu sempet nge-search kalau di Google, keluar ngetik bool 999 tadi keluarnya apa. Memang nggak ada website yang pasti, tapi dia ngesuggest ke salah satu website gitu. Google itu ngesuggest. Nah, takutnya itu salah satu apa ya bahasanya, salah satu trik atau salah satu caranya. Kalau itu diketik di Google itu nge-suggest ke memang akun judi gitu. Tapi sebenarnya gini sih Mas P, maksudnya kayak akun judi gak bakal mau ngedonate banyak banget juga sih. Dulu lagi kali Mas P. Gue rasa sih ya bener sih Mas P, maksudnya gue rasa tuh kayaknya ya mesti double check lah, karena mungkin aware boleh ya, Cok, aware boleh, waspada boleh, aware, tapi maksud gue
lebih peka aja sedikit gitu loh, bahwa itu plesetan gua kantor bool itu lucu-lucuan Iya, aja, gua paham, cari paham. hiburan gitu, karena gua yakin Mas P tuh orang yang baik gitu kan, makanya Amin. gua ngetik nama TP46 lagi live gak ya, soalnya pas kemarin Mas TP lagi pamit-pamitan sama di ini Arab, gak mungkin kan gua donate di Arab lagi yang udah sebanyak itu gitu ya, gue pengen donate langsung ke Mas P aja. Nah, alhamdulillahnya kebetulan Mas P-nya lagi live, wah ya udah deh gue tulis deh gitu, kayak gitu Iya, tadi iya. akhirnya donate. Benar. Ya, sekali lagi aku perwakilan moderator dan aku sendiri minta maaf ya, Put, kalau ada salah-salah yang nyinggung-nyinggung atau apa gitu. Dan terima Aman, kasih aman. juga, donate-nya berarti banget, thank you. Dan minta maaf. Aman Mas TP, tenang aja. Putra mah baik banget kok. Ya kan aku belum pernah ketemu juga, yang nggak penting- tahu gimana-gimananya, Mas Akbar. Yang penting clear aja. Tapi Iya. bener yang tadi Putra bilang, Mas TP tuh juga aware juga karena orang punya judul gitu, ngapain dia donate banyak gitu kan? Kayaknya nggak make sense gitu kan? Itu harus juga dicek juga sih, Mas P. Nggak mungkin lah. Maksudnya dia marketingin judul pun juga keluarin duit banyak lagi gitu ya, terus buat ngedonate kayaknya agak kurang ya. Gitu, apalagi gue nggak tahu sih Putra donate-nya berapa, cuman gue yakin Putra nggak pernah kecil kalau donate, jadi gue yakin pasti nggak mungkin itu judul lah. Ya makanya tadi kan gue juga ngetik gitu, oh mungkin bercandaan gue nggak masuk kali ya di sini ya. Oke, thank you, sehat-sehat semua. Akhirnya gue tutup dengan begitu tadi gitu. Ya mungkin ya candaannya nggak masuk atau apanya nggak masuk, ya gue kira di situ oh ya mungkin beda kali ya gitu. Makanya gue udah gue coba cabut. Nah gue nyoba ngeluapin itu di ler, cuman salahnya gue dan gue minta maaf banget, gue salahnya di situ. Gue meluapin walaupun gue nggak ada nulis apapun di situ bahwa itu di channelnya Mas TP. Cuman namanya netizen kan ke trigger mungkin ada yang viewersnya Mas TP, ada di viewers Skylar juga, akhirnya jadi rame. Iya, itu agak aneh juga sih ya. Oke ya, kita clear lah ya, maksudnya udahlah kita. Tapi terima kasih dan minta maaf ya sekali lagi. Clear. Gue juga minta maaf banget lah gitu, sampai akhirnya jadi rame banget gitu. Dan Skylar nggak ada sekalipun untuk nyuruh nyerang, itu nggak ada gitu. Jadi mereka memang inisiatif aja gitu. Memang ya netizen lah Mas P gitu. Terus Aman, tenang aja Put, TP mah orangnya. Untuk ini milestone-nya maraton ngedrift. Apaan? Jadi di maraton ada ngedrift, ada salah satu milestone belajar drifting, Mas Akbar. Oh, Dan itu iya. harus selesai bulan ini. Ajak Wendy tuh, Cok. Oh, aduh, nggak gitu. Bentar. Aduh, ini lagi live lagi tapi lucu sih. Nggak Gimana? gitu, nggak gitu, udah, itu udah, nggak usah memperpanas apa yang dingin. Kita nggak gini loh Mas P, gue nggak mau memperpanas, gue cuman mau ya udah ayo sama-sama kan kita Wendy kan sekolah di tempat aku nih Mas P, apa salahnya kan dia menjadi asisten coach di sana gitu loh. Salah. Udah pasti salah. Aku bilang salah karena apa ya? Nggak sehat aja nanti gitu, nggak sehat. Maksudnya bukan nggak ada apa ya udahlah. Aku udah nanya sama Wendy. Aku udah nanya sama Wendy-nya, Wen, kalau misalnya nanti itu pada mau main ke drifting gitu, mau nggak kamu ikut ngajarin? Itu udah nanya. Itu meledak sih. Terus sih. jawaban Wendy? Gua nggak kebayang si Arab gimana sih reaksinya. Terus gue juga nggak kebayang sih gua. Ya kalau mau kayak gitu ya Putra aja deh yang ngomong ke Arab gitu kan. Aku sih cuma apa ya? Aku ya nggak berani ngomong apa-apa, bener-bener nggak berani ngomong apa-apa kalau misalnya ada kayak gitu ya. Gue nggak kebayang si Arab bakal gimana reaksinya. Gue juga nggak kebayang. Meledak banget sih itu videonya pasti yang Pasti meledak, nggak mungkin nggak, pasti kocak, gue yakin. Tapi kemarin udah gue nanya Put, mau nggak? Sejujurnya gue udah nanya gitu kan, karena kan siapa sih adalah yang bilang si Michelle kan juga ajarin kan, sempet nanya Kak kalau misalnya kita mau collab buat drifting apa segala macem, ya ayo aja, kenapa enggak gitu kan. Kan kita orangnya maksudnya semakin banyak orang yang ikutan
ya aku semakin seneng gitu Mas P, karena kan banyak yang nonton gitu kan. Nah, ya habis kita tanya kayak gitu jawabannya ya oke-oke aja. Si Michelle. Enggak, aku nanya ke Wendy. Wendy-nya bilang oke. Wendy kalau misalnya nanti jadi asisten coach mau nggak kalau misalnya ini? Ya gitu deh pokoknya. Udah nanya lah pokoknya. Ya udah sih, maksudnya gimana ya? Ya gimana Mas P? Duh, aku gak berani ngomong apa-apa Mas Akbar, beneran dah. Aku tadi bahas, aku cuman bilang doang kalau misalnya dia mau ya udah. iya, yang aku bahas tadi ya siapa tahu Mas Akbar bisa apa ya, nanti aku konekkan sama Mas Akbar di Marathon, tapi nggak bahas yang itunya gitu. Kan Mas, apa itu benar ya Mas P ya? Itu kita nggak ngebahas orang loh. Itu kan maksudnya sesuai. Kan namanya yang aku butuhkan Akbar Rais, bukan yang lain kan. Mas Akbar sebagai drifter internasional. Gini loh, lu tanya sama Putra Mas P, kan semua kan boleh latihan, semua kan boleh ngajar, kan kita ngelihat kapasitasnya mereka udah sanggup gitu loh. Betul, iya, nggak salah. Lo Put suka lempar api nih. Enggak kan, gue cuma ngasih saran, Cok. Ya kan? Iya, ngasih sarannya jangan ke aku nggak bisa ngomong apa-apa, Put. Coba ngomong ke Wendy, ke Wendy sama Arabnya dah. Jangan ngasih ke aku nggak punya hak apa-apa di sini. Spontanitas. Oh iya, betul. Ya kan itu live-nya Arab dan aku cuma ngingetin ada milestone yang harus kelar sebelum tanggal 30 kan. Dan itu salah satunya adalah 30 tuh harus tuh ya. Harus 30. Sebelum tanggal 30 ini. Ada berapa Cok di Karawaci, ada berapa Cok mobil Cok buat latihan Cok? Kalau yang standarnya 2, yang udah lumayan bisa dipakai ada 3, totalnya ada 5 sih bisa dipakai. Aman. Ya. Nanti aku bisa konekin gitu Mas Akbar sama tim. Karena aku udah nggak di sana nih, aku bisa konekin aja. Tapi kalau gini ya, ini jangan salah paham dulu Mas TP ya. Kan tadi Putra nanya ajak Wendy. Nah kalau buat aku di sekolah, Wendy ini kan adalah salah satu murid kita di sekolah yang bisa menjadi asisten coach. Ya kan? Aku nggak tahu tuh, aku nggak tahu. Aku baru tahu dari Mas Akbar nih. Secara logikanya, dia kan udah bisa balapan, udah bisa juara juga, udah bisa ngedrift. Ya nggak ada salahnya semua murid-murid kita itu bisa jadi asisten coach gitu. Nah kemarin nanyain mau nggak, tapi belum ngomong kalau misalnya Arab bilang kalau misalnya nanti ada yang latihan mau jadi asisten coach, nggak mau dong Kak gitu. Kalau nggak bentrok boleh gitu. Ya kan? Siapa tahu menarik. Menarik untuk netizen, emang setuju aku di bagian itu. Maksudnya menarik untuk viewer, aku yakin viewernya bakal pecah. Iya, viewnya bakal gede, tapi takutnya awkward aja gitu, aneh aja. Kayak nggak, ya gimana ya? By the way, ini malah viewer ngeributin aku manggil Putra. Emang salah aku harus manggil kau Pak Haji? Usah manggil Putra aja. Masnya berapa umur? Aku 34 tahun ini. Oh 34 tahun kita, 33 aku. Iya kan, maksudnya ya santai aja gitu aku manggil Put kan. Santai aja, aman aja. Gak perlu Pak Haji gua udah kayak om mau dipanggil Pak Haji. Mas P, subuh belum subuh aja udah bikin ribut. Apa? Aku cuma bilang ada salah satu, dan aku kebetulan kenal sama drifter internasional nih. Pernah bikin event internasional. Apanya yang lebay? Kalau ngomong wajah drift Indonesia ya salah satunya Mas Akbar itu. Kalau Mas Akbar nggak ngomong kayak gitu, Mas Akbar yang lebay. Iya, seorang drifter aja, nggak usah dilebay-lebayin. Drifter, promotor. Nah, promotor lah sekarang drifting. Sekarang udah jadi promotor lah, lebih tepatnya lah. Punya sekolah drifting juga kan, ya pas aja gitu. Punya sirkuit juga, lengkap Mas P. Lengkap. Tuh. Lengkap. Ya ampun. Ya, aku cuma apa ya? Kebetulan kita tahun ini juga off, kita kalau drifting kita tahun ini. Jadi gue udah lagi off tahun ini, 2026 lah, insya Allah comeback lah tahun depan. Semua balapan off buat rally lu gimana? Enggak, gue 4 roda aja gue yang off, Cok. Oh, yang dua rodanya gue udah jalan. Karena kalau roda 2 itu kan passion, Cok. Kalau roda 4 itu hobi. Ya lo kan dari dulu udah punya tim 2 roda kan. Iya, dan gue nggak mungkin lah gue ninggalin motor kalau karena di sana gue juga nggak balap gitu. Yang balap tuh anak-anak. Kalau gue balap di mana namanya, di roda 4
posisi gue lagi kerja pol-polan nih tahun Iya. ini. Terus gila gue lagi banting tulang nih kerja nih tahun ini buat fokus tahun-tahun ke depannya. Iya, tahu Gitu, lagi. kan gitu guanya nggak ikutan. Nah, udah deh kita stop dulu. Tahun depan kita baru balapan bareng. Lebih kayak gitu sih, Cok. Gue udah sampaikan itu juga ke dia, makanya dia waktu itu kan nyamperin gue kemarin ke Osaka kan. Iya. Osaka ya. Kemana? Ke Osaka kan nyamberinnya. Iya, karena susah. Gua Januari tuh gue benar-benar full kemarin tuh dari Batu Licin. Nah, lo kemana aja? Lo kan keliling dunia tuh kan lagi ada. Dari tanggal 2 Januari itu gua dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo ke dari Tokyo ke Xiamen ke Changsha ke Fuzhou balik lagi ke Tokyo Makau Balikpapan Batu Licin Balikpapan Makau Osaka balik ke Nagasaki balik lagi Osaka Makau Singapura Jakarta Batu Licin tuh dalam Januari. Betul. Banyak negara yang aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi loh. Maksudnya kota ya. Itu banyak yang aku baru tahu tuh. Itu kota. Banyak kota di negara lain yang aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi. Jadi aku agak pusing sih dengan, dan ada orang mau urusan sama kau harus berangkat ke Osaka gitu. Ya kan Iya gitu. Enggak, karena itu jedanya cuma sehari semua. Gila. Gitu, jadi pas Dio gue mau ketemu gue nggak mungkin ke Jakarta sih, kalau mau lu ke Osaka. Itu Dio bener-bener nyampe malamnya, siangnya langsung ikut gue balik. Itu pun udah balik ke Jakarta, dia gue culik dulu ke Makau Singapura sih, habis dari Singapura dia baru pulang ke Jakarta. Oke. Iya loh. Gitu ya kehidupan. Gitu mobilitasnya kalau udah sekelas Putra mobilitasnya udah tinggi Mas Pe. Susah buat, maksudnya ya buat ngasih tahu aja gitu, maksudnya urusannya kan udah terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Karena aku nggak sampai. Liana yang lagi lebih pusing sekarang, Cok. Kenapa? Ya dia kan direktur SC sekarang. Oh iya. Itu yang ditanda tangan tiap harinya setinggi apaan tahu, Cok, itu yang harus tanda tanganin dia, Cok. Sorry, karena aku di tengah obrolan nih. SC itu apa? Supply chain itu apa ya? Supply chain Pemberi itu yang supply berkaitan chain dengan pengadaan Pantai. misalnya gini, ada orang mau masukin barang gitu ke perusahaannya Liana. Nah, itu Liana nyortir harga terbaik masuk gitu. Nah, untuk disuplai ke perusahaan-perusahaan yang punya bokapnya Liana gitu. Jadi intinya apa ya? Lebih ke procurement kali. Kalau Mas Lepe lebih ngerti mungkin. Jadi semua pengadaan broker, maksudnya kayak procurement. Oh, oke, paham aku procurement. Oke, paham. Ngerti nggak procurement kata-kata itu? Paham. Ya, Oh, lebih gitu lah. di bidang apa? Lalu dia semua perusahaan bokapnya itu lewat Liana semua. Maksudnya sekecil, sorry, kayak misalnya baut itu juga masuk juga. Iya. Oh. Baut 1 biji pun dihitung. Sampai sebawah itu ya, sampai setinggi misalnya sampai pengadaan sofa kayak atau pengadaan itu semuanya lewat Liana. Semuanya, sampai baut pun ya. Dan itu bukannya per bulan deh, tapi itu per menit, per jam, per hari itu semuanya mesti approval. Mau ganti baut aja harus ngubungin Liana dulu. Oke. Baru ganti baut. Kalau Liana nggak approve ganti baut, itu nggak akan diganti baut. Oke. Sesibuk itu sekarang Liana ya. Udah nggak sesantai dulu berarti ya. Udah nggak sesantai dulu, sangat sibuk dia. Udah beda Gua lah. appreciate banget sih sama dia, itu dia top sih. Dia memang benar-benar serius lah dia di bidangnya untuk bantuin bokap gitu. Terus kalau Joninya sibuk apa? Joni bosnya, Joni dia lebih ke lapangan gitu. Joni tuh tetap bosnya, tetap kepala dari semuanya, tapi Joni tuh lebih ke lapangan. Kalau Liana dia di kantor. Ya. Belakang meja lah ya, kasarnya kayak gitu. Iya, Liana tuh lebih di kantor, Joni tuh lebih ke lapangan. Siap. Serem ya. Bingung kan? Bingung ya. Sebenarnya nggak bingung, karena kan memang ya sekarang mungkin kalau dulu santai karena nggak ada tanggung jawab yang besar. Sekarang kan udah pada dewasa, pasti punya tanggung jawab juga.
Nggak mungkin enggak gitu loh Mas P. Ya. Ya Putra juga udah nggak punya waktu buat main-main, maksudnya ya kan Putra juga udah jarang main apa segala macam kan, juga nggak ada gitu. Kagak ada waktu gua main ya kayak gini-gini aja nih. Itu pun gua buka komputer itu pun gua sambil kuliah malam gitu, gua ngeliatin isu-isu yang lagi Rame aja. Kayak gitu. Abis itu ya gua karena kan gua kan basicnya kan tamatan SMA kan Mas P. Itu di saat gua sekarang megang perusahaan yang kayak gini ya gua mau belajar lagi kalau bukan belajar di internet. Kalau dulu belum ada internet, kita mau belajar apa minimal kita cari orang yang mengerti atau enggak kita baca buku ke perpustakaan. Sekarang kita dikasih teknologi yang secanggih ini, lo tinggal buka aja mau nyari gimana caranya bikin baut, gimana caranya bikin apa, itu kan tinggal ketik aja di Google kan itu keluar semua. Setuju. Nah, itu ya gua belajar ke situ kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau lo ini sorry ya misalnya kalau lo nggak punya uang ataupun lo hidup kurang mampu, tapi setidaknya lo harus punya ilmu gitu. Setuju. Kalau lo nggak punya ilmu, lo jangan harap lo jadi orang, nggak bakal jadi orang. Tapi kalau orang punya ilmu, itu mau sesusah apapun itu bakal bisa jadi orang. Dan sekarang nyari ilmu semudah itu. Enaknya orang ada uang adalah dia bisa membeli ilmu lewat orang lain. Kayak anggaplah les private atau tim ahli kayak gitu kan. Misalnya ya lo hire direktur. Gitu lo hire IQ-nya nggak nyampe, lo jangan emosi lo kan hire direktur kan lo kan beli ilmu orang untuk ngejalanin perusahaannya. Dari situ kan kita juga belajar. Ternyata gini, ternyata gini. Lo kalau menurut gue ya manusia itu kan dikasih dua, akal dan logika gitu. Kalau lo pintar itu belum tentu logika lo tuh kepake gitu. Tapi jadi logika itu kalau menurut gue ya logika itu adalah karunia Tuhan, itu kepintaran Tuhan yang nggak perlu pakai sekolah, tapi memang lo dikasih itu spesial gitu buat lo gitu. Itu logika. Jadi ketika ada suatu masalah, ketika ilmu lo nggak nyampe, logika yang akan bekerja. Sedangkan ilmu kan dasarnya dari lo belajar. Belajar dari buku. Gitu. Kalau logika ketika ilmu lo nggak nyampe, lo kan akan berpikir, kok bisa begitu ya? Tapi gue nggak tahu. Itu kan kita jadi mikir, logika kita jadi jalan gitu. Kenapa dia bisa begitu ya? Nah itu logika itulah yang bekerja nanti. Berarti dia begini ya. Oh ya mungkin karena ini ya, mungkin karena itu logika yang berjalan. Tapi kalau ilmu pasti itu ada ilmu yang lo dapat dari kuliah lo, dari kehidupan lo gitu. Cuman logika itu yang karunia Tuhan paling indah tuh logika. Jadi kalau aku boleh rangkum, ilmu itu apa yang bisa kau pelajarin dari manapun, tapi logika itu sesuatu hal yang untuk give yang tujuannya adalah untuk menentukan memutuskan sesuatu gitu ya. Memutuskan sesuatu, betul. Itu. Paham. Ya dong, ketika lo nggak paham sama sesuatu, cara lo mencerna sesuatu itu kayak gimana? Pasti kan logika lo yang bermain. Itu. Kok bisa kayak gini ya? Gitu, kira-kira kenapa ya gitu? Logika di pengambilan keputusan. Iya, dan dasar logikanya itu akhirnya jadi keputusan. Gitu. Wow. Sebuah quotes dari Haji Putra. Kita belajar kuliah 2 SKS malam ini ya sebelum sahur, saudara-saudara. Begitu. Keren. Tapi gue kebayang sih lo ribetnya seperti apa, nggak punya waktu juga. Gue ngerti sih. Si Putra maksudnya. Sekarang kalau gue ya sekarang gue lebih baik gue di Batu Licin daripada gue di Jakarta. Kenapa tuh buat? Pengen tahu gue. Ya kenapa sekarang gue lebih baik di Batu Licin ya, semua duitnya dari sini semua. Gini loh, kerjaan ini valid, ini bukan cuma satu orang aja ngomong. Bokap gua sama bokapnya Liana, dua-duanya ngomong sama persis. Kerjaan yang lo tungguin
lo nggak ngapa-ngapain aja, itu akan beda hasilnya. Lo cuma duduk Benar, doang nih, benar. berdiri nih di kantor nih, gitu. Betul. Itu gue Lo setuju. nggak ngapa-ngapain, itu beres tuh kerjaan. Itu gue setuju tuh, karena itu kayaknya semua juga seperti itu ya, sama. Sorry, aku nggak paham yang bokapnya Putra sama Ini bokap loh, Dolan. Gimana ini tuh? sesimpel gini, kayak misalnya Mas P punya sekolah deh. Misalnya ya, kalau Mas P ada di sekolah, itu kerjaannya jadi lebih beres semuanya dibandingin kalau Mas P nggak ada, dipercayakan ke orang lain gitu. Jadi dengan adanya kita aja di sana, orang jadi kerjanya jadi lebih serius gitu. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Bener nggak Put maksudnya? Beres lah, gitu ya. Walaupun lo cuman duduk doang, liatin doang, nggak ngomong apa-apa. Itulah alasan Putra lebih better sekarang di Batu Licin daripada di Jakarta, karena Iya, pusatnya di sana. Ya kalau dulu kan Kayaknya gue gitu. lebih banyak ngabisin waktu kan di Jakarta gitu daripada di Batu Licin. Tapi setelah semakin kesini, ya gue di Jakarta juga walaupun ada kerjaan tapi nggak sepadat gue di Batu Licin gitu loh. Gue di Jakarta kantor pulang ada yang ngajakin main lah, keluar malam lah, inilah Oh, jadi ke distract. akhirnya ke distract gitu. Nah kalau di Batu Licin ya pulang dari tambang ke kantor tambang, habis dari kantor pulang ke rumah, ya udah gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gue di rumah gue buka komputer, gue belajar lagi di kamar. Ya udah gitu. Gue lebih enjoy aja gitu dengan kehidupan yang sekarang gitu loh. Belajarin seorang Haji Putra ini sekarang apa sih? Yang di kamar maksudnya buka apa, kayak baca buku online kah, atau baca buku asli kah, atau ngelihat Tergantung. apa kayak nggak tahu. Tergantung misalnya gini, contoh ya, misalnya sekarang lagi trennya tuh isu harga batu bara sekarang gitu. Oke. Nah, dampak dari kenaikan harga kan itu kan mereka kan fluktuatif gitu. Naik turun. Apa yang menyebabkan harga batu bara itu turun? Apa yang menyebabkan harga batu bara itu naik? Habis itu misalnya kayak solar, karena solar itu kan salah satu lo kalau dari revenue tuh 40% itu udah pasti solar sendiri gitu. Itu operasional paling gede lah gitu. Nah, semakin mahal solarnya kan semakin kecil juga margin lo gitu. Nah, itu kan isu-isunya kan tuh harus tahu gitu. Akan apa nanti trennya ke depan tuh seperti apa. Kayak Untuk gitu. memprediksi tadi, untuk memprediksi Iya, untuk memprediksi gitu. Kira-kira nih 2 bulan 3 bulan ke depan itu harganya akan apa? Nah, kita dari sekarang tuh udah ngesiapin tuh strategi-strategi. Ya, lebih ke isu-isu kayak gitu, itu salah satu contohnya. Gitu. Ataupun gue dapat ilmu, misalnya kalau bokapnya Liana tuh kadang tuh suka ngasih trigger dikit, tapi nggak dijelasin. suruh nyari sendiri. Itu kita nyari sendiri. Oh, modelannya gitu. Nggak langsung 100% kau harus ngapain, tapi ngasih clue aja modelannya. Iya, gitu. Kayak contohnya tuh kayak kemarin misalnya sistem sistem perpajakan nih misalnya. Gitu. Yang selama ini gua tahu itu adalah kalau lu mau ngatur PPh 29 itu di mana jadi penghasilan. Pemerintah itu lo tuh kena potong pajak 35% dari profit bersih lo. Itu wajib disetorkan ke negara sebesar 35% dari profit lo, dari profit bersih. Terus gua itu dulu berpikirnya itu undang-undangnya itu cuma satu, bahwa harus menyantumkan depresiasi selama 8 tahun, itu peraturannya gitu. Jadi dari total aset lo itu lo dibagi 8 tahun itu jadi depresiasi. Nah, depresiasinya ini akan mempengaruhi penghasilan bersih dari profit bersih gitu. Nah, ternyata gue kemarin baru tahu kalau ternyata kalau lo leasing itu tuh bisa dimasukin ke dalam beban operasional. Oke. Nah, di situ kan gue jadi bingung. Lebih menguntungkan mana? Lo jadi beban operasional, lo masukin misalnya cicilan itu lo masukin ke beban operasional, apa aset lo didepresiasi untuk ngecilin? Tapi selama 8 tahun tuh depresiasi, nilai depresiasi muncul
Kalau depresiasi muncul memang peraturannya begitu 8 dibagi tahun. 8 tahun itu peraturan pemerintahnya seperti itu. Tapi ada cara lain lagi Dengan cara pilihannya. leasing. Iya, dengan cara leasing, masukin beban leasingnya ke dalam Operasional. beban operasional itu. Itu kan sebenarnya sama aja ngecilin gitu. Ngecilin, Mana ngecilin marginnya supaya pajak badannya itu 35% bisa lebih kecil. bisa lebih kecil gitu. Tapi kan sebenarnya kan sama-sama aja sebenarnya. Cuman kan dari situ kan kita bisa ngelihat gitu kira-kira mana yang bagus, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih tidak menguntungkan gitu. Itu kan bisa dihitung gitu loh. Nah, gue baru tahunya itu kemarin. Akhirnya setelah gue pelajari nih semua, oh iya, ternyata kalau seandainya lo punya revenue di atas ya anggaplah ratusan M gitu, itu memang lebih baik itu pakai depresiasi. Tadi ya gue udah mau nyalahin direktur gue karena gue di-trigger sama orang konsultan pajaknya bahwa ngapain lo masukin ke dalam situ, harus lo bisa pakai cara lain, itu masukin ke dalam beban operasional. Nah ternyata gue nggak mau marah dulu, gue coba selidikin dulu nih sebenarnya baiknya kayak gimana, gue hitung lagi semua, apalagi gue lihat peraturannya kayak apa. Nah ternyata semua keputusan yang diambil sama direktur gue itu udah bener gitu, bahwa depresiasi 8 tahun itu lebih menguntungkan daripada ketimbang Masukin leasing, masukin cicilan ke dalam beban operasional lo. Karena kalau lo masukin cicilan ke dalam beban operasional lo, itu misalnya lo cicilan cuma 2 tahun, itu lo nggak bisa lo akuin aset karena lo sewa menyewa jatuhnya. Oke. Gitu. Nah, jadi dari situ setelah lo 2 tahun itu akan dinilai, baru habis itu berjalan. Nah, kalau seandainya aset selama 2 tahun lo nggak masukin itu lo nggak akuin aset, ketika lo masukin aset itu kan nilainya jadi kecil, depresiasinya jadi kecil. Oh, paham aku maksudnya. Ya. Karena itu masih belum kehitung jadi aset dan nggak bisa masuk ke operasional. Iya, pas lo mau masukin nanti di tahun ketiga ketika unit lo udah lunas, itu kan nilainya udah setengahnya berkurang. Paham, ya. Lo misalnya beli 3M, habis itu lo pakai 2 tahun gara-gara lo leasing, jadi masukin 1,5 M, jadi 1,5 M kan dibagi 8 kan jadi kecil, otomatis nanti depresiasi jadi kecil, profit untungnya jadi kegedean. Jadi lebih gede, ya. Lebih baik masukin dari awal aja udah pakai depresiasi 8 tahun. Oke, paham aku maksudnya. Iya. Lo dari awal aja masukin itu jadi depresiasi 8 tahun. Begitu, dan itu legal. Ya kan kita ngomong legal, maksudnya bukan ngakalin, tapi memang itu ada di undang-undangnya kan. Di undang-undang kita boleh memilih mana yang menurut lo lebih menguntungkan aja. Nah tadinya gue udah mau nyalain direktur gue, itu gue nggak ngomong selama ini ngambil keputusan gimana. Akhirnya gue buka, gue hitung lagi, oh ternyata apa yang udah diambil sama direktur gue ini keputusannya udah benar. Gitu, itulah contohnya gitu. Kalau aku boleh merangkum ya, berarti yang kau lakukan di Batu Licin itu menambah ilmu yang tadi kau bilang, ilmu untuk meyakinkanmu bahwa akal yang dipakai ini udah benar. Maksudnya akal yang dipakai direkturmu yaitu untuk memutuskan menggunakan depresiasi. Ini kita ngomong pajak ya, depresiasi atau leasing, udah benar atau enggak. Kau butuh recheck lah bahasanya, atau cross check. Itu yang kau lakukan. Oke. Iya, dan di sini itu kan dalam kayak di John Lynn Tower itu kan dalam 7 lantai itu kan isinya semua unit usaha kan. Gitu. Lo dengan lo di situ aja tuh lo banyak dapat ilmu baru gitu. Kalau di Jakarta, gue kantor cuman sendirian, gue di situ kantor gue doang, perusahaan yang lain gue nggak kenal. Gitu. Gue mau kenalan atau mau apa juga gue segan kan. Nah kalau di Batu Licin kan ya gue mau belajar kemanapun, walaupun itu bukan ranah gue, tapi ya gue bisa minta izin, gue mau belajar dong gitu, gimana sih caranya ini, gimana sih caranya ini. Itu kan dalam 7 lantai itu kan itu divisinya berbeda-beda gitu, jadi ya lebih banyak dapat ilmu lah di sini. John Lynn Tower yang 7 lantai itu nggak ada locker kah? Aku lagi nganggur nih, nggak tahu mau kerja apa gitu. Siapa tahu ada locker gitu kan? Yang ada Mas Tepe nih sama Ucok nih yang. Liana tuh tiba-tiba ya. Ucok nih. Tuh, nggak kedengeran suaranya. Oh, Liana lagi sahur. Apa kabar katanya? Gaul, trendy.
Najis lu. Butuh tolong bilangin butuh locker gitu di John Lynn Tower. Apa? Locker katanya yang di John Lynn Tower katanya. Emang lu siap Mas Pe tinggalin keluarga lagi? Nggak usah belagu deh. Kayaknya aku harus pindah Jakarta emang Mas Akbar, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Ini tower di Batu Licin. Mana? Di Jakarta katanya John Lynn Towernya. Yang John Lynn Tower di Jakarta Mas Akbar. John Lynn Tower di Batu Licin. Oh di Batu Licin ya, aku pikir di Jakartanya. Iya dong, iya dong. Oh. Di Batu Licin, John Lynn Tower. Aku pikir gara-gara John Lynn Tower di Jakarta dan cuma satu lantai yang tempat kau, akhirnya kau di Batu Licin. Enggak, kalau gue di Jakarta itu gue kantor sendiri, ada kantor sendiri gitu. Tapi nanti ini lagi dalam waktu dekat kita akan bangun tower 17 lantai di Senopati gitu. Dalam waktu dekat 17 lantai ya? Iya, dalam lagi masih cari desainnya, orang desainnya. Iya, nanti kalau 17 lantai udah kebangun kan pasti butuh lapangan pekerjaan tuh. Yes. Apply lewat orang dalam kali ya. Emang Mas Fer lulusan apa? Aku sebenarnya hukum. Oke. Aku sarjana hukum, tapi nggak pernah di UNED, di Universitas Jember. Oh. Selesai. Tahu kan tuh Jember di mana? Jember tahu lah, gue Jember, kampungnya Mas Anang bukan sih Jember? Betul. Kampungnya Anang, kampungnya Gue tuh pernah ada kejadian gue di Jember. Jadi gue waktu itu naik motor touring nih dari Malang mau ke Bali. Gue lagi touring dari Malang ke Bali, lewatlah Jember tuh. Pas udah mau nyampe Jember, tiba-tiba tuh ada rombongan gue nabrak mobil. Motor tuh. Pas udah selesai nabrak mobil, terus tiba-tiba kita udah ngobrol, nggak tahu gimana ada provokator atau apa. Itu orang yang tadinya sepi, kosong, plompong, bisa datang dari segala penjuru. Ada yang dari atas bukit, ada yang dari sini, ada yang bawa parang gitu. Gue bilang, buset, seram amat tuh, karena banyak Madura kan ya katanya di Jember itu. Salah satunya, jadi Jember itu Pandalungan, banyak ras lah di sini. Bahasanya jadi Pandalungan, kumpulan-kumpulan ras, salah satunya yang banyak juga Madura. Itu jadi gue langsung kabur, gue kocar-kacir lah, nyari polsek terdekat gue di situ. Udah kayak jalur Sumatera, Bot. Iya, itu waktu gue mau nyampe Banyuwangi tuh. Jadi mau ke Bali tuh tujuannya. Iya, mau ke Bali tuh. Enggak, Jember enggak seserem itu kok sebenarnya. Itu mungkin ada provokator aja waktu itu. Kalau nggak salah namanya Akbar Rais. Memang dia suka provok di situ. Sebenarnya nggak seserem itu. Paling gue demen kalau dari Malang Bali paling enak lewat situ. Ya soalnya lurus aja. Iya, lurus habis itu teduh gitu kan. Dia kan kiri kanannya kan kalau udah mau masuk setelah dari Jember kotanya mau menuju ke Banyuwangi kan itu kan udah 2 jalur yang isinya pohon-pohon doang kan kiri kanan. Iya, ada kayak gitu. Gitu. Tapi nggak seserem itu kok. Itu mungkin lagi sial aja. Lagi sial nggak seserem itu kok. Jadi kalau misalnya nanti rumah makan Padang Sederhana mau bikin cabang di Jember itu possible banget, bagus kok. Gue tuh tadi maksudnya bilang Jember lo nggak tahu biar ngeledekin TP. Ternyata gue tahu ya itu kamunya Mas Anang. Kalau kagak bisa diajak kong kali kong ya Mas. Tapi ada seorang drifter nganggur banget, Bot. Jadi waktu itu dia tiba-tiba ke Jember aja, udah tiba-tiba aku di depan rumah. Ada yang kayak gitu ada. Kok bisa tiba-tiba begitu, Cok? Gak tau. Gue lagi ngapain ya Mas Pe? Lupa. Aneh banget, nggak ngapain Mas Akbar, nggak ada. Cuma ping ke rumahku aja. Lagi road trip lah pokoknya kalau nggak salah. Nggak ada Mas Akbar itu cuma ke Jember aja, balik ke Jakarta naik mobil. Hah? Naik mobil Mas Akbar sama si siapa? Ya udah, itu berarti bener dong pada saat lagi. Sama siapa? Cowok. Nginep di rumahku akhirnya. Sama siapa sih Mas Akbar? Siapa ya? Lupa. Yang biasa bareng Mas Akbar. Kayak PM gitu, maksudnya bukan kayak PM yang bareng apa ya? Mungkin yang waktu itu kali yang aku lagi road trip sama Dino. Enggak ada, cuma 2 orang. Mas Akbar naik BMW. Wah, nggak tahu deh. Nganggur parah waktu itu nih orang. Akhirnya aku bingung mau aku ajak kemana, aku ajak ngopi akhirnya. Tiba-tiba nyampe depan rumah, aku di depan rumah. Serius? Naik apa? Naik mobil. Ada mau bikin ini ya, apa Sederhana di Karawaci mau jadi flag store ya katanya, flagship. Oh iya, bener.
Ini di Karawaci ya. Itu Kemarin emaknya Feral itu. kemarin gue meeting di sana terus dia bilang, oh ini Sederhana mau buka flagship Benar, store benar. katanya. Benar di Max kan? Di Maxbox. Iya, itu nyokapnya Feral kemarin ngomong juga ke gue. Terus gue nanya, emang di mana Pak tempatnya? Itu tempat pizza Ibira. Buset, gue bilang bener-bener di lobby keren banget. Gede lagi. Kalau boleh tahu apa Iya. tuh Sederhana flagship tuh? Kayak apa ya, kalau flagship itu dia nggak lebih, kalau flagship itu bahasa kerennya, tapi kalau bahasa kampungnya kantin, karena masaknya nggak di situ. Kalau bahasa kitanya tuh Oh, dapurnya nggak di situ. Jadi dapurnya nggak di situ gitu. Itu misalnya gini, gue punya cabang di dekat-dekat situ deh, misalnya di mana ya, di BSD gitu. Nah, di cabang BSD ini tuh buka flagship di situ gitu. Masaknya tuh di BSD. Oh, modelnya paham. Oh, jadi itu kayak biasanya di mall-mall gitu yang memang nggak ada ya cloud kitchen bahasanya ya. Ya, paham. Gitu. Nih ada Liana nih. Ucok doang sama Mas Tepe itu. Gitu. Oh, doang tuh ya. Nggak ada obrolan lagi. Gua tahun depan kontraknya udah habis Put, Karawaci Put. Pindah kayaknya. Pindah kemana, Cok? Lagi nyari sih kayaknya di Ciputat deh. Di Ciputat ada tanah yang bisa dipakai. Ciputat sebelah mana? Ada dekat tol baru. Ciputat deket tol baru, keluar tol nih, kan mentok tuh lampu merah. Lo tol dari tol apa namanya? Dari Andara kan mau ke arah Ciputat nih. Keluar tol dari arah Andara. Nggak jauh di sebelah kiri, kurang lebih 800 meter lah ya. Gitu. Daerah situ. Bengkelnya ini apa tuh, bengkel off-road? Oh, nggak hafal gue. Mas Dana. Kayaknya dekat-dekat situ deh, soalnya dekat pintu tol baru. Iya, pintu tol baru kan itu lampu merah mentok kan? Lampu merah. Nggak hafal gue. Pokoknya kalau kita dari Andara nih ya, lu keluar tol, kan ada belok kanan, belok kiri kan kita balik ke arah Pondok Indah. Nah, kita belok kiri, nggak jauh dari situ 800 meter sampai sekilo, nggak nyampe sekilo malah. Luas berapa? 2 kalinya Karawaci sih. Oh, oke dong, oke banget dong. Ya lumayan, cuman kayaknya mau bikinnya bukan sirkuit, jadinya sport. Kayaknya mau bikin sportstainment, ada buat yang main pedal, ada yang buat main tenis gitu-gitu. Oh. Karena kalau kita bilangnya jadi sirkuit, kesannya jadi kayaknya cuma khusus buat otomotif, tapi kalau buat sportstainment kan bisa dipakai buat yang lain-lain. Segala-galanya ya. Bentar, ini kelasnya kayaknya aku nggak di sini deh. Kelas orang bikin sportainment kayak kelas orang mau bikin tower 17 lantai kayaknya aku nggak ada di obrolan kalian berdua deh harusnya deh. Nah, ini cuma kita update kehidupan aja kan. Iya. Kita juga ada di dunia otomotif. Iya, kayak shock aja gitu loh aku. Shock. Aku lebih ke shock. Maksudnya, kok bisa kok ada di tengah-tengah obrolan ini ya gitu. Sharing itu, Itu aja sharing. Aduh, justru harusnya bagus dong bisa. Bagus. Cuma jauh levelnya jauh. Ini susah ya denger nih. Kalau level itu cuman ini aja, itu cuman gimana ya ngomongnya, sudut pandang apa ya? Mindset minder lah sebenarnya, nggak harus sih sebenarnya. Kalau karena Mas Tepe ngomong gitu kan berarti kan Mas P menganggap diri Mas Tepe seperti itu, bener. Jadi nggak usah, gua dari dulu ya, gue main sama siapapun lah dari zaman dahulu kala. Gue tuh kenal Ucok dari 2000 berapa tuh Cok ya, kita 2009 apa 2010? Iya, 2010 lah masih main-main di jalan. Iya, ketemu 2009 2010, habis itu 2011 Formula Drift Kemayoran. Ucok ikut Pro M pakai Skyvero-nya Achilles. Masih ingat banget gue, Cok. Iya, maksudku gini loh, kelasnya kan kalian kan bikin usaha nih, sedangkan aku mau bikin usaha nyari investor, sedangkan kalian nginvest. Ini beda gitu loh kelasnya sebenarnya. Jangan suka lebay kan? Bukan cari investor, kita kadang ada cari investor juga. Kita lebih ke kolaborasi sih sebenarnya. Gue jarang loh sekarang bikin usaha sendiri, itu gue jarang. Oke. Nah, worth it juga sekarang zamannya collapse gitu. Gue tuh apapun pasti sekarang ngajak orang sih. Aku pernah ngajak collab usaha sama Mas Akbarnya nggak mau bohong.
Udah Apaan serius. anjir, orang gua udah sampai ke Jogja. Ya kan covid waktu itu. Ya udah, sama aja jangan nyalain orang. Mantap emang nih TP. Ya aku ajakin lagi nggak mau sekarang. Sekarang apa? Kapan ngajakinnya? Ngomong juga enggak. Ada terakhir aku di WA ngajak Mas Akbar, gimana Mas Akbar, yuk kita bikin, aku ada proposal mau bikin bla 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 lah. Enggak, belum ada tanda-tanda seperti itu. Ambil gedes. Ya udahlah, aku harus pamit dulu nih, aku harus sahur. Udah Oke. jam segini. Oke, siap. Oke, siap. terima Mas kasih. TP dan penontonnya Mas TP, kalau ada yang tersinggung atau apapun tadi dengan perkataan gua ataupun tadi ada dari viewers Skylar datang ke YouTube-nya Mas TP, gua meminta maaf. Gua Sama-sama. nggak ada niatan mau kayak gimana atau kayak gimana, cuman ternyata semilitan itu di sini gua minta maaf banget. Ya semoga kita silaturahmi kita bisa tetap terjalin dengan baik. Gitu semuanya, semoga Ucok, Mas TP sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Salam buat keluarganya semua. Amin. Sama-sama ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Salam buat Liana. Salam. Aku belum ketemu anaknya lagi. Salam buat anaknya juga. Mas Akbar juga. Salam buat istri yang aku nggak diundang di nikahnya juga sama Mas Akbar. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Gila lo. Salam buat istri. Gue udah ngundang lo, pun tuh bayangin gue udah ngundang beneran. Cuman Aku udah dipesak. Aku udah di bandara. Ya, Ternyata nggak apa? boleh berangkat. Ya udah. Udah ya udah bercanda apa sih, nggak boleh bercanda di sini, udah serius banget kehidupan kita. Ya udah, aku harus sahur dulu. Terima kasih Mas Akbar, terima kasih Put, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Duluan ya. Oke, thank you. Ya udah, aku cabut dulu ya, bukannya apa. Aku juga harus sahur bro, udah 3:30. Di sini imsaknya soalnya jam 4. Aku lihat tadi bukan imsaknya, subuhnya itu jam 4.14, berarti imsaknya jam 4, setengah jam lagi lah imsaknya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih yang udah like, terima kasih. Ada 50 member.